Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatul majlis, segenap panitia dari Masjid Raya Al-Ittihad, Umay, Susi, dan segenap panitia lainnya. Kita doakan semoga semuanya dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan urusan, dikabulkan hajat, dibahagiakan hidup dunia hingga akhir. Para hubabah, para syaraif, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, serta para ustadzah semuanya yang hadir di majelis kita, begitu banyak menghiasi majelis kita ini. Kita doakan semoga semuanya selalu dalam keberkahan, bahagiakan hidup dunia akhirat, berperpanjang umurnya, jadi bisa senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Berkhusus Ustazah Ida Sajidah yang tadi telah menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita sekalian. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad, manusia paling tercinta di sisi Allah. Semoga kita semuanya disayang oleh Nabi besar Muhammad, manusia yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang karena beliau li ajlil ain qurratil Madinah. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, li ajlil ain, hanya karena menyejukkan mata seseorang. Qurratil Madinah, satu negeri, satu kota, semuanya jadi terjaga. Hanya untuk menyejukkan hati Nabi Muhammad, hanya untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan seluruh kota terjaga, seluruh negeri gak ada yang kena bencana sepanjang hidup baginda kita Nabi besar Muhammad. Tidak pernah ada kebanjiran, tidak pernah ada gempa, tidak pernah apalagi ada tsunami, tidak pernah bencana apapun terjadi selama hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad di kota Madinah. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan bencana kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Ketika kami lihat engkau ada di antara mereka, kami pun memastikan satu negeri semuanya aman agar hatimu menjadi tenang. Di ajlil ain qurratil Madinah, hanya untuk menjaga tenangnya hati Nabi Muhammad, Allah jaga seluruh negeri. Saudari sekalian yang saya muliakan,
Sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Sebab Nabi Muhammad manusia paling tersayang di sisi Allah. Maka dimanapun saja Nabi berada, Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan menurunkan kasih sayang, Allah akan menurunkan perlindungan kepada apapun yang ada di sekeliling baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai bahkan dirasakan oleh binatang-binatang ternak, bahkan dirasakan oleh binatang-binatang ternak. Para penggembala kambing bercerita, kalau Nabi Muhammad sedang ada di kota Madinah, kami tuh kalau mau mengeluarkan kambing untuk kami gembalakan, untuk kami bawa ke padang rumput makanan mereka. Kambing pagi-pagi merasa lapar, ibu-ibu belum sarapan, semangat banget pergi ke tukang nasi uduk. Kambing mestinya juga begitu, pagi-pagi kelaparan. Penggembala kambingnya cerita, tapi kalau Nabi Muhammad sedang ada di dalam kota Madinah, setengah mati kami keluarkan kambing-kambing kami. Kayaknya mereka lebih milih di Madinah aja deh, ada Nabi. Kita mau kemana sini? Ada rumput makan, ya, tapi nggak ada Nabi di situ. Kambing. Kambing tahu mana yang lebih nikmat dari sekedar makanan, yaitu kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Padahal tuh kambing bukannya juga ikut majlis, padahal tuna kambing bukannya juga kalau dari Madinah ikutan di sholat gitu barengan Nabi, enggak juga. Tapi hawa Nabi Muhammad, aroma Nabi Muhammad, aura Nabi Muhammad, mereka bisa rasakan ketika mereka ada di dalam kota Madinah, membuat mereka keberatan untuk berjalan menuju rumput-rumput mereka, menuju makanan mereka saat dikeluarkan pagi hari oleh para penggembala. Ntar baru pas arah baliknya berlari-larian karena mereka tahu mereka akan pulang ke mana, pulang ke tempat yang di sana Nabi Muhammad sedang berada. Seribu sekalian, waktu Nabi Muhammad haji wada, Nabi membawa 100 ekor unta, dibawa oleh Nabi Muhammad dari Madinah menuju Mekah untuk disembelih. Jadi sekalian, dari 100 ekor unta tersebut Nabi hanya menyembelih 63 saja. Para sahabat sempat bertanya-tanya tuh dalam hati mereka, kenapa ya Nabi nyembelihnya 63? Oh mungkin umur Nabi sekarang 63 kan? Oh mungkin sahabat paling tercinta di sisi Nabi 63 kan? Ketika Nabi Muhammad wafat setahun kemudian, tidak sampai setahun, haji itu kan bulan terakhir tahun 10, tahun ke-11 bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal. 6 bulan sesudah itu, saat Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, pahamlah mereka bahwa ternyata Nabi Muhammad menyembelih 63 unta sebagai isyarat atas umur beliau yang memang hanya 63 tahun saja. Yang saya mau ceritakan, unta mau disembelih pastilah keberatan. Ya kita tahu kan, kalau hari Idul Adha tuh pasti tuh beredar tuh sapi-sapi yang kabur, sapi-sapi yang menendang orang yang mau nyembelih gitu kan. Pasti ada itu hiburan-hiburan kita hari Idul Adha. Jadi sekalian yang saya muliakan, tapi itu tidak berlaku untuk sembelihan Nabi Muhammad. Para sahabat bercerita, karena idza matta yadku, karena idza
mereka itu tahu siapa Nabi. Mereka paham bahwa beliau adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Mereka paham bahwa keberadaan Nabi Muhammad dimanapun saja tempatnya menjadi sebab turunnya hujan rahmat bagi siapapun yang ada di sekeliling Nabi Muhammad. Maka kalau kamu bertanya kepada saya tentang cara keselamatan hidup di dunia ini, saudariku sekalian, jawabannya adalah firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan bala bencana kepada satu kaum selagi Nabi Muhammad ada bersama dengan mereka. Maka rumah tanggamu ingin selamat, pastikan ada Nabi Muhammad dalam rumah tangga. Kamu ingin anakmu selamat, pastikan anakmu kenal cinta sama Nabi Muhammad. Kamu ingin dirimu selamat, pastikan ada cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hatimu. Itu adalah penyebab keselamatanmu dari dunia hingga bahkan penyebab keselamatanmu di hari akhirat. Memahami hal ini, para sahabat menjadikan cita-cita tertinggi mereka di hidup di dunia ataupun di masa sesudah kematian adalah kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebutlah Harithah. Ada seorang sahabat Nabi pemuda namanya Harithah. Jadi sekalian, dulu Nabi Muhammad rumahnya suka dijagain, bukan karena Nabi yang minta, tapi karena para sahabat merasa nggak aman. Mereka khawatir terhadap keamanan Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad ada di kota di Madinah, mereka berjaga semacam hansip, jaga rumah Nabi Muhammad tiap malam. Ada tuh petugas jaga malam. Zaman sekarang sih dibikinin grup WhatsApp nih. Judulnya penjaga rumah Nabi. Dan beberapa orang pemuda melamarkan dirinya untuk jagain rumah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad pergi berperang juga selalu ada 2-3 orang sahabat berjaga, nyatronin tenda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai turun firman Allah SWT, wallahu ya'asimuka minan nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah menjagamu wahai Nabi Muhammad dari kejahatan manusia. Sejak turun ayat itu, Nabi ngumpulin para penjaga malam, petugas ronda nih, kumpulin sama Nabi. Nabi Muhammad bilang, makasih atas penjagaan kalian selama ini, tapi mulai nanti malam dan nggak usah lagi jagain rumah saya. Allah sudah jaminkan, Allah sudah janjikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'asimuka minan nas. Gak usah ada yang jagain rumah saya. Lebih Rasul. Saat malam hari tiba, udah tuh gak ada yang jagain kecuali satu orang, namanya Harithah. Nabi semalam, 2 malam, 3 malam memang gak keluar rumah di malam hari. Pada
pada satu malam Nabi Muhammad keluar dari rumah, mungkin mau ke tempat untuk buang hajat, karena orang zaman itu tuh belum ada yang punya kamar mandi di rumah kan. Ada hajat beliau yang beliau mau datengin di waktu malam. Beliau keluar dari rumah, dapetin ternyata ada Harithah. Rasul mau kemana nih Rasul? Saya temani, saya antarkan, mungkin ada kebutuhanmu yang bisa saya bantu. Nabi, Harithah, lebih Rasul. Kamu kemarin waktu meeting nggak hadir, bagaimana nih? Apa tahu lo orang baru minggir. Hadir Rasul. Saya sampaikan kepada semua petugas ronda untuk mulai beberapa malam yang lalu itu udah nggak ada yang jaga lagi di rumah saya. Iya Rasul, lebih Rasul. Kenapa kamu masih berjaga juga wahai Harithah? Rasul, saya ini berjaga bukan buat menjaga rumahmu wahai Rasul. Tidak juga apalagi untuk menjagamu wahai Rasul. Tentu tidak. Apalah arti penjagaan Harithah sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu langsung wahai Rasulullah. Terus kamu tetap berjaga gini ngapain? Untuk menjadi orang yang dapat berkhidmah kepadamu di waktu malam wahai Rasulullah. Kalau siang pada rebutan sekedar membawakan sendal, kalau siang susah mau khidmah kepadamu ya Rasulullah. Kalau siang mau ikut-ikutan untuk berkhidmah kepadamu, udah pada ngantri, ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi saya pikir, udahlah, saya khidmahnya di malam hari aja boleh ya Rasul. Sehingga saya dapat menjadi orang yang dapat memenuhi kebutuhanmu di waktu malam. Mungkin mau minta diambilin air, mungkin mau minta diantarin ke satu tempat. Biarkan saya menjaga ya Rasul. Biarkan saya mendatangkan hajatmu ya Rasul. Bukan mau minta didoain, bukan mau bilang Rasulullah, saya pengen khidmah Rasul, biar saya jodohnya cepet datang. Saya mau khidmah kepadamu wahai Rasul biar cepat kebeli rumah. Gak ada. Hanya cinta. Hanya cinta. Nabi Muhammad terharu dengannya. Jadi kamu setiap malam ada di depan rumah saya Harithah, lebih Rasul. Nabi itu Bu, kalau dibikin baik sama orang, dengerin ucapan saya baik-baik. Nabi, kalau kamu berbuat baik kepada Nabi Muhammad, berkhidmah di jalan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, melakukan apapun demi cintamu kepada Nabi besar Muhammad, Nabi akan membalas dengan yang lebih besar. Kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad menerima ketika ada orang berbuat kebaikan kepada beliau, memberi hadiah kepada beliau, wa yukafi'uha, dan Nabi membalasnya. Dan Nabi membalasnya. Kita tahu balasan dari seseorang seringkali sesuai dengan kedermawanan yang ada dalam hatinya. Dan kita pun tahu manusia paling dermawan adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka Nabi yang terharu mendengar ucapan Harithah, Nabi segera bertanya kepadanya, ya Harithah idan salni, wahai Harithah, kalau itu mintalah kepadaku sesuatu, aku akan mendoakannya untukmu. Itu udah Nabi nantangin gitu tuh.
hajat apapun yang diminta bakalan segera dikasih sama Allah SWT. Harisah kalau bilang, Rasul, saya kepengen punya istri nih Rasul, saya kan masih jomblo nih. Saya kepengen punya istri Rasul 4. Satu aja belum. Cakep-cakep semuanya Rasul. Itu segera Nabi Muhammad angkat tangan, besoknya udah langsung bisa nikah tuh Harisah. Apa aja yang diminta sama Harisah udah langsung tuh bakalan dijabah sama Allah. Sebab Nabi Muhammad sendiri yang bertanya pada Harisah, idan salli ya Harisah, kalau gitu mintalah padaku sesuatu wahai Harisah, aku akan memberikannya padamu atau aku akan mendoakannya. Apa jawaban Harisah? Saya yakin sih, ini kalau pertanyaan semacam ini ditanyakan kepadamu, Ada aku. tunggu Rasul. Bentar, 5 menit. Ngapain tuh? Tulis dulu tuh. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Hajat ini banyak, betul gak? Suami biar gak kawin lagi. Ini nomor 1 itu ya. Anak-anak biar soleh-solehah, gitu kan? Tuh, saya baru kasih contoh aja udah ada amin. Pasti banyak bener tuh hajat-hajat kita. Kepengen bisa kebeli rumah, tuh kan amin. Kepengen punya mobil, tuh kan. Kepengen pergi haji. Hajat kita langsung banyak gitu kan. Harisah ketika ditanya, salmi ya Harisah, mintalah kepadaku sesuatu wahai Harisah. Sayyidah Harisah menjawab, Sayyidina Harisah, laki-laki nih ya. Harisah nama laki-laki. Dia menjawab, ya Rasulullah, ba'da'an hadani Allahu bil Islam, sesudah Allah menganugerahkan kepadaku hidayah Islam dan Allah mengizinkanku untuk membersamaimu di atas muka bumi ini, tak ada lagi hajat yang saya inginkan ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang hatinya mirip sama hatinya para sahabat? Siapa di antara kita yang sesudah Allah anugerahkan kepada kita Islam, sesudah Allah anugerahkan kita menjadi umat Nabi besar Muhammad, tak ada lagi hajat yang kita inginkan dari urusan dunia ini? Nabi Muhammad bilang, la salli ya Harisah, tidak, kamu harus minta padaku wahai Harisah. Harus Rasulullah? Iya. Kalau gitu berilah aku waktu 3 hari wahai Rasul. Jangan sampai hajatku ini sesuatu yang akan aku sesali nanti. Karena kadang-kadang kita tuh pengen sesuatu, abisnya itu belakangan disesali. Ada tuh ibu ngomong sama saya, Ustazah doain biar suami betah di rumah. Saya bilang, Bu, Dede yang memberkatkan Bu yang terbaik. Tapi Ustazah, saya tuh Ustazah jadi istri tapi rasanya tidak jadi istri. Suami saya jarang banget ada di rumah, doain terus aja. Ya aku baca tuh Fatihah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan, Ustazah, suami saya di rumah mulu. Kenapa terkadang kita tidak mengerti sungguh-sungguh tentang sebuah permintaan? Apa yang kita inginkan sekarang bisa jadi menjadi sesuatu yang kita sesali sesudah justru kita diberi oleh Allah SWT hal itu.
Ya makanya Bu, saya sih kalau urusan dunia, jujur aja saya kalau urusan dunia, saya mau minta beneran tuh ke Allah takut. Jadi saya kalau urusan dunia tuh, ya Allah kalau emang itu baik bagi saya, berikan. Dan saya tahu ketika belum diberi oleh Allah atau ketika tidak diberi oleh Allah, saya tahu bahwa itu adalah yang terbaik untukku. Kayak urusan anak misalnya, ya Allah kalau emang baik kasih ya Allah. Dulu urusan jodoh juga gitu, kalau emang baik kasih ya Allah. Ternyata dikasih, ganteng tuh. Urusan anak juga gitu, ya Allah kalau emang baik kasih ya Allah. Ternyata nggak dikasih. Ternyata itu adalah hal terbaik. Kita nggak usah menghibur, tenang. Saya tahu itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu. Saya tidak mau menjadi seseorang yang saya minta suatu kali untuk kemudian saya sesali berikutnya. Saya nggak mau menjadi seseorang, sebab saya nggak tahu kalau urusan dunia itu baik nggak baiknya buat kita nggak tahu. Karena Sayyidina Ali bilang terhadap urusan dunia nih, kata Sayyidina Ali bilang, saya kalau berdoa urusan dunia Allah kasih, saya bersyukur sekali. Tapi kalau Allah nggak kasih, saya bersyukur 2 kali. Kenapa gitu Sayyidina Ali? Sebab kalau saya diberi, Allah menjadikan saya seperti yang saya mau. Tapi kalau nggak diberi, Allah menjadikan saya seperti yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau selalu lebih baik daripada apa yang saya mau. Gitu. Jadi Harithah takut doanya sesuatu hal yang belakangan akan beliau sesali, minta tangguh waktu 3 hari. Selama 3 hari itu setiap malam berjaga di rumah Nabi Muhammad sambil mikir minta apa ya. 3 hari kemudian Nabi Muhammad sengaja keluar dari rumah buat berjumpa dengan Harithah. Sudah kamu pikirkan Harithah, sudah Rasul, apa permintaanmu itu wahai Harithah, agar aku berikan jika aku memilikinya, atau aku memohonkannya pada Allah untukmu? Harithah menjawab sambil bersenyum. Sesudah dipikir 3 hari 3 malam, apa nih hajat yang gak akan pernah saya sesali sampai kapanpun? Dia menjawab, ya Rasulullah, uridu murafaqatuka fil jannah. Masya Allah. Saya ini Mendampingi. dapat bersamaimu kelak sampai surga Allah. Saya ingin tetap menjadi kawanmu. Ini di dunia menemanimu segini senangnya wahai Rasul. Saya kepengen kesenangan ini terus panjang sampai di akhirat. Kesenangan ini terus panjang sampai ke surga. Nabi sini kemudian menjawab, idan a'inni 'alaiha bikasratis sujud. Jika begitu, bantulah aku agar kamu layak mendapatkan itu dengan perbanyaklah sujud kepada Allah. Cita-cita para sahabat kebersamaan dengan Sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, karena para sahabat tuh kalau ditanya apa hadis Nabi yang paling membuat mereka bergembira, hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi satu waktu sedang khutbah Jumat cerita
cerita tentang kiamat. Dan kita semua tahu khutbah Jumat itu nggak ada sesi tanya jawabnya. Tiba-tiba di antara soft-soft para pendengar ada satu A'rabi, orang dari gunung, seringnya nggak ngerti etika. Dia angkat tangan, dia bilang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Angkat tangan, belum diperkenankan ngomong, udah langsung nanya, Rasul, kiamat sebenarnya kapan sih? Oh, cerita-cerita tentang kiamat, kiamatnya kapan ke Rasul? Nabi memberi isyarat padanya untuk diam, para sahabat pun memberi isyarat padanya untuk diam dan duduk kembali. Dia pun duduk kembali mendengarkan sampai khutbah Nabi Muhammad selesai. Sampai Nabi Muhammad selesai khutbah, kemudian sholat Jumat. Habis selesai sholat Jumat, baru Nabi Muhammad berdiri kemudian bertanya, Manisail Anisa. Karena tadi siapa tuh yang tanya-tanya tentang kiamat? Itu para sahabat ketika dia nanya tuh, ya Rasulullah, mata saat. Sahabat kayak pada kesel nih orang yang nggak banget dia ibadah. Bukan khutbah Jumat, bukan diskusi, bukan seminar. Dan kenapa dipakai tanya? Kayak ngelihatnya nggak seneng gitu sama sahabat yang membuat konsentrasi jadi buyar. Tapi habis selesai khutbah, Nabi Muhammad nanya, selesai sholat Jumat, Manisail Anisa'ah. Kata Nabi, tadi siapa tuh yang tanya-tanya tentang kiamat kapan? Ada yang Rasulullah, saya wahai Rasul, saya emang penasaran banget dah. Kiamatnya itu sebenarnya kapan? Nabi justru balik bertanya padanya. Bukan dijawab sama Nabi, tapi balik bertanya. Ada kamu tanya-tanya tentang kiamat kapan, memangnya sudah punya persiapan apa? Dijawab Nabi, ya Rasulullah, ma'adatulah bikathratis salat wala bikathratis siyam walakinnani uhibbuka ya Rasulullah. Rasul, saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak. Artinya sholat wajib dikerjain, sholat sunnah pun punya tapi nggak banyak. Para ulama membahas nggak banyaknya sahabat tuh tahajud nggak tinggal, witir nggak tinggal, duha nggak tinggal, qobliyah ba'diyah nggak tinggal. Itu nggak banyaknya sahabat. Beda sama kita, baru nambah 2 rakaat duha aja berasa paling soleha. Berasanya kayak udah surga dibuka selebar-lebarnya buat kita. Padahal sholat duha pun karena ngarepin rezeki luas. Siapa yang suka begitu? Teman-teman sekalian, dia bilang ma'adatulah bikathratis shalah. Saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak. Saya nggak punya persiapan puasa sunnah banyak. Tapi puasa wajib nggak tidak. Puasa sunnahnya ada, tapi nggak banyak. Sebulan 3 hari. Para sahabat melihatnya sedikit. Saudara sekalian, walakinnani uhibbuka ya Rasulullah, akan tetapi aku cinta padamu wahai Rasul. Cinta tuh kalau gede, teman-teman, kalau gede cinta itu tanpa keraguan. Sama kayak kamu kalau ditanya cinta nggak sama anaknya. Jadi saya tanya nih, ibu cinta nggak sama anaknya? Saya nggak, Ustazah. Kamu punya anak berapa? Nggak punya. Yang punya anak nih, cinta nggak sama anaknya? Kayak apa berantakan hatimu ketika melihat anak sakit? Sampai mungkin kamu akan berdoa, ya Allah, pindahin aja deh sakit anak saya Allah, kesian. Gitu? Ibu, saya tanya, cinta nggak sama suaminya? Mendadak berkurang. Pernah nggak ketika suami lagi sakit doa, ya Allah pindahin aja dahulu ya sama suami saya ke saya? Atau malah balik nyukurin?
saya sakit. Bang, pernah baca gak adabnya suami yang pelit? Ketika cinta besar, hati kita tidak ragu terhadap rasa tersebut. Para sahabat merasakan hal itu kepada baginda Nabi besar Muhammad, membuat mereka, sering sekalian saya melihat, itu kalau sholat subuh, banyak di antara mereka habisnya sholat subuh tuh gak pada mau pulang sampai duhur. Kerja ustazahnya Sanjon tak telepon. Habis asar tuh banyak yang maghrib ini deket lagi. Percuma pulang juga, ntar baru nyampe rumah udah kangen lagi tuh Nabi. Mendingan balik aja ke masjid. Sampai Nabi Muhammad tuh habisnya selesai sholat subuh, Nabi kan waktunya Tuhan sholat lagi tuh di dalam masjid. Makanya satu-satunya sholat sunnah yang disunahkan bagi laki-laki untuk mensolatinya di dalam masjid selain bulan Ramadan adalah sholat duha. Karena Nabi Muhammad sering mengerjakan sholat duha di dalam masjid. Beliau kalau tahajud malah di rumah. Beliau bahkan terawih kecuali 3 hari yang pertamanya dalam masjid, sisanya beliau terawih pun di dalam rumah. So itu sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi sholat duha, tapi masjid masih ramai aja ya. Ditanya sama Nabi, kalian ngapain ada di masjid? Mereka mau bilang, daripada bilang kadang bosan, malu, mau ngomong gitu malu. Jadi kalau ditanya sama Nabi, kalian ngapain di masjid? Mereka jawab, nusul ya Rasulullah, itu sholat wahai Rasul. Nabi lihat habis zuhur ke asar juga ada sholat, habis asar ke maghrib juga banyak sahabat nunggu beliau di masjid. Beliau kemudian bikin aturan. Begitu orang-orang habis selesai sholat subuh, Nabi dibilangin, la sholata ba'dal fajr. Nggak ada sholat sunnah habis sholat subuh, pulang sana pulang. Asar juga gitu. Makanya ada hadis la sholata ba'dal asar. Nggak ada sholat sesudah sholat asar, pulang sana. Jadilah sahabat tuh habis duhur, habis subuh nungguin ke isyraq, kadang-kadang ada juga yang enggak nungguin, habis sholat subuh pulang. Ntar mereka datang lagi jelang duhur. Mereka tunggu sampai asar, habis asar pada pulang. Disuruh Nabi buat pulang. Nanti datang lagi sebelum maghrib, maghrib ke isya mereka tungguin, habis sholat isya pada pulang. Wah, kesian dong istri-istrinya. Jadi jarang ketemu para sahabat. Enggak juga. Istri-istri mereka begitu suaminya pulang, mereka pun langsung nanya, Nabi Muhammad kabarnya gimana? Ceritain dong, tadi Nabi Muhammad ngomong apa? Tadi gimana kamu ketemu sama Nabi Muhammad? Kamu ada inian nggak? Nabi ada pesan tertentu nggak? Tadi Nabi Muhammad cerita apa? Ceritain dong. Nabi senang apa nggak hari ini? Nabi kelihatan mukanya kayak gimana? Semuanya kayak begitu. Jadi para istri-istri tersebut merindukan suaminya bukan karena suaminya, akan tetapi merindukan suaminya karena rindu mereka kepada Nabi besar Muhammad. Sehingga sekalian, para sahabat yakin 100% sama cinta yang mereka rasakan di dalam hati, karena cinta tersebut sudah sangat besar. Karenanya A'rabi ini bilang, ya Rasulullah, ma'a'adtu laha bikathratis salah wala bikasratis siyam, walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak, saya nggak punya persiapan puasa sunnah banyak, akan tetapi hati ini mencintaimu wahai Rasulullah. Nabi nggak bilang ente jangan cinta mane yang taat aja, nggak gitu. Makanya kalau ada orang sekarang bilang sama Nabi
Nabi itu kalian gak usah berlebihan. Cinta sama Nabi jangan sampai nyalain cinta sama Allah. Nih orang kagak ngerti urusan. Ngapain sih kalian rame-rame bikin maulid? Ngapain kalian rame-rame bikin sholawat? Nabi Muhammad udah meninggal. Dia gak tahu urusan. Gak tahu urusan. Teman-teman saudara sekalian, rada susah ngomongin orang yang hatinya gak punya cinta. Kita gak bisa ngasih dalil sama orang yang gak punya rasa yang sama. Jadi kalau ada orang ngomong kayak begitu, udah deh. Lana akmaluna walakum. Nabi Muhammad ketika sahabat ini bilang walakinni uhibbuka ya Rasulullah, akan tetapi aku cinta padamu wahai Rasul, meskipun puasa sunnahku gak banyak, salat sunnahku gak banyak. Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, anta ma'aman ahbabta, kamu di akhirat nanti sudah kiamat nanti akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Artinya cinta di hatimu jika benar padaku, kamu akan berkumpul denganku di akhirat nanti. Udah kira banget, seneng banget. Abisnya Nabi Muhammad ngomong gitu, sahabat udah angkat tangan semuanya. Nabi minta diwakilkan. Ini kayaknya pertanyaannya sama. Ya Rasulullah, lahu khasah aw lana amma? Rasul, ini khusus buat dia aja atau umum buat siapapun wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sembari tersenyum menjawab, almar'u ma'an ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai sewaktu hidup di dunianya. Saya, kamu, kita semua hanya akan berkumpul dengan yang kita cintai waktu kita hidup di dunia. Karenanya berulang kali saya sampaikan padamu, berulang kali saya sampaikan padamu, jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati kalau hatimu belum punya cinta kepada Nabi. Atas nama cinta, ku sampaikan padamu saudariku sekalian, betapa kehidupan sesudah kematian tidaklah mudah, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah atau yang disyafaati oleh Rasulullah. Apa bekal yang kamu harap untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Salatmu yang masih berisik itu, salatmu yang masih bising itu, dengan segala bisikan-bisikan hati yang masih riuh rendah itu, salatmu yang masih memikirkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, adakah ia layak untuk kamu bawa menghadap Allah SWT? Kita salat, tentu jangan ada siapapun di antara kita yang meninggalkan kewajiban kita untuk melaksanakan salat kepada Allah SWT. Akan tetapi membawa salat kita ke hadapan Allah untuk menjadi penyebab keselamatan kita di sana, tentu saya tidak merasa pantas untuk melakukannya. Puasa yang baru hanya dapat menahan lapar dan haus belaka itu, belum mampu menahan lisan dari ghibah, belum mampu menahan lisan dari amarah. Adakah layak untuk kamu bawa ke hadirat Allah? Bahkan guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith mengatakan, salatuna tahtaju ila istighfar. Salat kita itu lebih pantas dimohonkan ampun kepada Allah daripada diberi balasan pahala darinya. Betul,
betul sungguh. Salat yang hati kita tidak benar-benar menghadap Allah SWT, rasanya lebih pantas untuk kita mohonkan ampun daripada diberi balasan, apalagi surga. Saudara sekalian, lantas hal apa yang saya rasa seperti ucapan Bu Baba Bahiyah kepada saya ketika saya satu hari diminta mengajar di Sawalah Oman di masa hidupnya Bu Baba Bahiyah. Saya menerangkan tentang sholat khusyuk. Bu Baba mengambil mic saya, kemudian Bu Baba bilang, la ya Halimah, enggak gitu Halimah, enggak gitu. Enggak gitu cara kita buat selamat, nak, kamu kejauhan bahasnya. Sholat khusyuk ibarat ia adalah 100 tangga. Yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang dengan kehusyuan di tangga-tangga paling atas. Sementara kita naik tangga 3, naik tangga 4, naik tangga 5, merosot lagi tangga 1, tangga 2. Apa yang bisa kita harapkan dari sholat-sholat kita hari ini? Saya kemudian bertanya kepada seorang perempuan yang adalah merupakan gurunya guru saya, Baba Ummu Salim. Baba Ummu Salim bilang, Baba Bahiyah, salah satu dari perempuan yang paling berpengaruh bagi kehidupan saya. Kata Baba Bahiyah. Sehingga sekalian saya pun bertanya kepada beliau sebagai salah satu dari perempuan arifah billah, perempuan yang arif kepada Allah, mengenal Allah, mengenal jalan surga, mengenal akhirat, mengenal Nabi besar Muhammad. Saya tanyakan kepada beliau, dan kaifah khalas ya Bapak, kalau begitu bagaimana cara kita buat selamat? Kaifah usul, bagaimana cara kita buat sampai kepada rahmatnya Allah, sampai kepada keridhaan Allah? Jika tidak lewat sholat khusyuk, lewat cara apa, wahai Bapak? Beliau menjawab, ma'adat Nabi ya khairul, andalan kita hanya satu saat ini, kita punya Nabi Muhammad, seseorang yang terdekat dengan Allah SWT, seseorang paling tercinta di sisi Allah, seseorang paling tersayang di sisi Allah, seseorang yang berada di derajat paling tinggi kedekatan seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Panggillah namanya terus-terusan, terus-teruslah manggil-manggil namanya sampai beliau mengenali, sampai beliau peduli padamu, sampai beliau memberi perhatian padamu. Terus-teruslah memanggil-manggil namanya hingga beliau yang berada di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah berkenan menoleh kepadamu. Sebab saat beliau berkenan menoleh padamu, beliau akan menurunkan tangannya, beliau akan turun mengulurkan tangannya, membawamu, membawamu hingga pada derajat yang tinggi. Kamu pun akan menjadi seorang yang selamat di akhirat. Saya pun kembali bertanya kepada beliau, bagaimana cara saya memanggil-manggilnya? Beliau kembali menjawab, sebagai seorang arifah billah, sebagai seorang muhibbah, sebagai seorang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, sebagai seorang yang telah tahu jalannya, beliau menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Saya pikir asalnya bapak bakal bilang, Halimah, banyakin baca sholawat, Halimah, banyakin ngajar, berdakwah, itu jalannya Nabi Muhammad. Halimah, banyak-banyaklah baca maulid,
Sebab urusan cinta bukanlah urusan lisan. Sebab urusan cinta bukanlah urusan kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Cinta urusan hati, teman-teman. Hati yang mencinta, dia pula lah yang tahu bagaimana melakukan perjalanan menuju baginda Nabi besar Muhammad. Bapak menjawab, cintailah Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau ada seseorang yang kamu cintai sampai hatimu begitu merindukan dia, kalau ada seseorang yang bisa kamu rindui sampai mengalir air mata kerinduan kepadanya setiap kali kamu menyebut namanya, jadikanlah orang itu adalah Sayyidina Muhammad. Setiap kerinduanmu adalah panggilan hatimu kepadanya. Setiap lelehan air matamu adalah bisikan-bisikan kamu memanggil-manggil dirinya. Setiap kamu merindukan dia, itu adalah saat kamu sedang memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lihatlah saya Rasulullah, lihatlah saya Rasulullah. Jika itu berulang, jika itu terus-terusan kamu lakukan, maka beliau akan berkenan menoleh kepadamu. Saudariku sekalian, alhamdulillah kita punya baginda Nabi besar Muhammad yang cintanya tak pernah pilih kasih. Alhamdulillah kita punya baginda Nabi besar Muhammad yang tak pernah pandang bulu dalam membalas cinta seseorang. Saya yakin kalau kita nih yang kita cintai adalah seseorang dari ahli dunia, saya rasa cinta saya mungkin tidak berbalas darinya. Kalau kamu yang kamu cintai adalah anak Raja Saudi Arabia, misal, apakah menurutmu cintamu akan diterima? Adik-adik, kamu cinta kepada opa-opa Korea, menurutmu apakah cintamu berbalas? Tapi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad akan selalu berbalas.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wasyaraf wa darajat al-'aliyah wa rafi'ul maqam al-mahmud alladhi yu'atta innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekalian, saya lanjutkan sedikit lagi, kita akan tutup dengan doa karena asar telah berkumandang. Kembali saya sampaikan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berberas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak pernah bertepuk sebelah kanan. Bahkan saya pernah mendengar guru saya menyatakan, ketika kamu merasakan cinta kepada Nabi Muhammad, itu adalah karena Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu telah mencintai. Saya ulangi, menurut saya ini sesuatu hal yang sangat membuat besar hati saya bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad, di saat kamu mencintainya, bisa jadi itu menunjukkan karena Nabi Muhammad telah mencintaimu 1400 tahun yang silam. Cinta kita kepadanya telah didahului oleh cinta beliau kepada kita. Saya kalau cintanya ke orang lain belum tentu cinta saya dibalas. Kamu juga bukan? Kamu cinta ke orang lain belum tentu cintamu dibalas. Akan tetapi cinta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah manusia paling mahal. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia paling tinggi. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berharga, manusia yang kelak akan pegang kunci surga, manusia yang bahkan Nabi Adam dan Nabi sesudahnya hanya akan berada di belakang benderanya di hari akhirat nanti. Manusia yang akan Allah dengarkan doanya bahkan hingga di akhirat nanti. Beliau manusia yang Allah jadikan namanya bersanding dengan nama Allah di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy Allah SWT, tanpa ada nama lain di antara nama mereka berdua. Saudariku sekalian, ketika
ketika kamu mencintainya, dia membalas cintamu. Ketika dia mencintainya, dia membalas cintamu. Siapa kamu? Kamu mencintainya, dia membalas cintamu. Siapa aku? Tapi kalau aku mencintainya, dia membalas cintaku. Siapa kita? Akan tetapi ketika kita mencintainya, beliau berkenan untuk membalas cinta kita. Ketika beliau membalas cinta kita, kita akan menjadi yang dia doakan bahkan di akhirat nanti. Amin. Ketika beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkan umat saya, ya Allah selamatkan umatku. Kita termasuk di antara mereka. Ketika Nabi Muhammad berkata, Rabbi syafi'ni fihi, ya Allah berikanlah syafaatku kepada mereka, jadikanlah aku dapat menolong mereka. Ketika amal kita ditimbang dan ternyata dosa-dosa kita memenuhi timbangan, ketika kita melewati jembatan sementara dosa membuat kita terjerumus masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad akan berkata, Rabbi syafi'ni fihim, ya Allah jadikanlah aku memberi syafaat kepada mereka, sehingga Nabi pun kemudian menyelamatkan kita. Amin. Kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah menjadikan besar cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. Siapapun di antara kita yang telah mencintai Nabi Muhammad, saya minta kepada Allah dengan berkat maulid Nabi Muhammad ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun di antara kami yang telah mencintai Nabi Muhammad, tambahkanlah terus cinta di hati kami kepadanya, sehingga cinta tersebut Engkau serupakan menjadi tiket kebersamaan dengan beliau di akhirat nanti. Ya Allah. Dan siapapun di antara kami yang belum punya cinta kepada Nabi Muhammad, saya meminta kepadamu ya Allah, dengan keberkahan majelis maulid ini, dengan keberkahan perkumpulan-perkumpulan indah mengenang, mengingat baginda kami Nabi besar Muhammad di tempat ini ya Allah. Jangan keluarkan ia dari majelis ini, jangan keluarkan ia dari masjid ini, jangan keluarkan ia dari tempat ini, kecuali setelah Kau berikan cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad. Yang belum mengerti dirinya, yang belum paham keselamatannya ada di mana, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan matikan dia kecuali setelah Engkau letakkan di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Pun demikian kami mohon untuk keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, suami kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, ponakan-ponakan kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami sayangi, kami mohon padamu ya Allah, jangan biarkan kami mati kecuali setelah hati kami dipenuhi cinta kepada sang Nabi, kecuali setelah hati kami berbekal cinta kepada baginda Nabi. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi
وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.